Nah, kalau tokoh-tokoh dalam bidang perilaku konsumen itu ada George Katona, Robert Ferber, sama John F. Howard. Jadi kan tiap disiplin ilmu itu mesti ada kayak bapaknya. Kayak misalnya teori apa ekonomi bisa David Ricardo, apa yang komparatif advantage, terus teori yang macam-macam David Ricardo, terus siapa lagi? Teori ekonomi saya kok lupa. Hah? Oh iya, Adam Smith. Jadi setiap disiplin ilmu itu pasti ada bapaknya. Atau mungkin kalau wanita ya ibunya, siapa yang mencetuskan atau kita menganutnya ke mereka biasanya. Mereka yang ada ide awalnya seperti apa itu kita pelajari sampai saat ini. Nah, kalau di perilaku konsumen, 3 orang ini, Katona, Ferber, sama Howard. Nah, ini kayak yang saya tadi bilang, yang disiplin ilmu yang menjadi akar dari studi perilaku konsumen ada psikologi, sosiologi, psikologi sosial, ekonomi, sama antropologi. Terus, 3 perspektif penelitian dari perilaku konsumen ada perspektif pengambilan keputusan, perspektif pengalaman, sama perspektif pengaruh yang terkait. Ada yang tahu nggak maksudnya itu apa? Perspektif pengambilan keputusan itu maksudnya apa? Halo? Menggambarkan konsumen dalam suatu rangkaian pada saat pemilihan. Jadi ini lebih ke arah pengambilan keputusan ya. Maksudnya ketika konsumen membeli itu gimana caranya mereka mengambil keputusan, yaitu dari awal misalnya kayak pengenalan kebutuhannya, terus pencarian informasi, evaluasi alternatif itu dari proses sampai mereka mengambil keputusan itu namanya perspektif pengambilan keputusan. Jadi yang dibahas tentang itu, yang diteliti tentang bagaimana konsumen mengambil keputusan pembelian. Terus kalau dari perspektif pengalaman, ini penelitian dari sisi yang berbeda. Kalau tadi kan dari sisi kenapa kok konsumen memutuskan membeli suatu barang. Nah, tapi kalau dari pengalaman, kira-kira gimana? Iya, jadi kalau pengalaman itu lebih ke pengalaman yang dialami oleh konsumen. Jadi yang diteliti itu tentang pengalamannya. Dari mereka, apakah mereka senang beli produk itu, dari sisi emosi, kesenangan, fantasi ya. Jadi dari sisi itu yang dipelajari. Sekarang kalau dulu itu lebih menekankan penelitian lebih ke pengambilan keputusan. Cuman sekarang sama dari perusahaannya juga sih sekarang lebih menekankan gimana
perusahaan itu memberi pengalaman yang menarik buat konsumen. Jadi sekarang mereka para marketer itu lebih apa ya, mengembangkan sisi pengalaman itu tadi. Jadi nggak hanya sekedar mengkonsumsi mendapatkan manfaat, tapi juga gimana mereka pada saat mengkonsumsi itu feelingnya tuh seperti apa, itu lebih ditumbuhkan sekarang. Terus kalau yang terakhir, perspektif pengaruh yang terkait dengan perilaku, kira-kira apa? Oh ya, perspektif pengalaman itu mulai berkembang sejak tahun 1982. Itu ada satu artikel penelitian, mereka mencetuskan ide itu. Jadi untuk memasarkan produk nggak hanya dari sisi kognitifnya aja, tapi dari sisi eksperiensialnya. Itu yang pengarangnya kalau nggak salah Holbrook sama Huisman di tahun 1982. Mengandalkan perasaan. Ini yang mana Mbak Triwahyuni? Yang pengalaman apa yang pengaruh terkait dengan perilaku? Maksudnya adanya kekuatan lingkungan kayak gimana Mbak Suci? Kalau mengandalkan perasaan itu bukan yang pengaruh terkait dengan lingkungan, tapi yang pengalaman Mbak Tri. Kalau yang pengaruh yang terkait perilaku itu, kalau Mbak tadi jawabnya mengandalkan perasaan, itu berarti masuk yang ke pengalaman, bukan yang terakhir. Ya Mbak Suci benar. Jadi adanya diskon atau ada hadiah, dengan adanya seperti itu konsumen lebih tertarik untuk membeli. Jadi pengaruh yang terkait dengan perilaku, atau juga bisa dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Misalnya teman-teman pada beli HP merek Apple misalnya, karena semuanya punya, akhirnya kita juga kepengen ikut. Kan kadang-kadang orang pengen diakui sama dalam satu komunitas kalau mereka menggunakan barang yang sama, bisa seperti itu. Iya bener, bujul itu Mbak Nana. Ini yang mau ditanyakan sampai sini? Ini peranan penelitian konsumen. Konsep pemasaran, perusahaan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pelanggan dengan cara yang lebih efektif daripada pesaingnya. Itu diteliti dengan adanya penelitian konsumen, perusahaan kan bisa tahu langkah-langkah strategis apa yang bisa dilakukan untuk bisa menarik konsumen lebih banyak. Jadi juga bisa lebih unggul dari pesaingnya. Itu peranan penelitian konsumen. Terus habis itu nih, analisis konsumen dapat membantu pemasar dalam ini. Masih ingat kan di pemasaran jasa bahas tentang bauran pemasaran, segmentasi, STP, segmentasi targeting positioning, terus analisis lingkungan, penelitian pasar. Ini karena sudah pernah kita pelajari, jadi nggak saya bahas lebih detail ya. Jadi kan dengan adanya penelitian tentang perilaku konsumen, hal-hal yang